Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga. Mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan rahmat Allah, dengan taufik hidayah, kita bisa berkumpul pada malam hari ini di Masjid Al-Azhar yang sama-sama kita cintai, di rumah Allah yang mulia ini, untuk sama-sama kita beribadah, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini semua karena rahmat Allah, dan atas rahmat itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita umatnya untuk selalu berusaha menjadi hamba yang terbaik, karena kita diciptakan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummat, kita ini adalah umat yang terbaik. Maka Rasul selalu mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi umat Rasulullah yang terbaik, menjadi umat-umat kebanggaan Rasulullah. Ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasul itu bersabda, mengatakan kepada sahabat, sesungguhnya kata Rasul, aku ini sangat merindukan saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami kan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Ya, makasih. Lalu Rasul menjawab, kalau kalian sahabat-sahabatku. Lantas siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saudara-saudaraku ini adalah orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang terbaik. Dibandingkan dengan kami bagaimana Rasulullah? Kata Rasul mengatakan mereka orang yang terbaik, bahkan lebih baik daripada para sahabat. Nah, tentu ini membuat para sahabat semua terkaget-kaget, lalu bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang lebih baik daripada kami ini ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan mereka adalah orang-orang yang jauh di belakang kalian, jaraknya jauh. Bisa jadi jaraknya sudah ribuan tahun. Namun mereka mencintaiku. Namun mereka beriman kepadaku sebagaimana kalian beriman dan mencintai aku. Cuman bedanya, kalau kalian ini beriman wajar kata Rasulullah. Kalian mencintaiku wajar karena kalian bertemu langsung. Bertemu langsung, mendengarkan suaraku, melihat wajahku. Sehingga kalau kalian cinta kepadaku itu sesuatu hal yang wajar. Karena bertemu langsung. Wajar. Tapi nanti di belakang hari kata Rasulullah, ada orang-orang jangankan melihat wajahku, mendengar suara saja tidak pernah. Kalau sekarang kan bisa pakai handphone kan, wajah tidak kelihatan, dengar suaranya. Bahkan sekarang bisa lihat wajahnya langsung, video call.
Nah, mereka ini kata Rasulullah, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihatku, namun mereka sangat mencintaiku, namun mereka beriman kepadaku. Mereka inilah saudara-saudara yang aku rindukan untuk bertemu dengan mereka. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Hadis riwayat Ahmad. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kalian beruntung kata Rasulullah, bertemu dengan aku dan beriman kepadaku. Lalu Rasul mengulang sampai 3 kali. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Namun sungguh lebih beruntung lagi. Lebih beruntung lagi. Lebih beruntung lagi. Liman lam yaroni wa amanabi. Bagi siapa yang tidak pernah bertemu dengan aku, bagi siapa yang tidak pernah melihatku, namun mereka cinta kepadaku, namun mereka beriman kepadaku, mereka ini saudara-saudara yang aku rindukan untuk bertemu dengan mereka. Namun mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang yang dikatakan Rasulullah. Tidak pernah bertemu Rasul, namun kita cinta kepada Rasul. Maka kita berusaha untuk menjadi umat yang terbaik, umat Rasulullah yang terbaik. Kita jaga keislaman kita ini, kita jaga keimanan kita. Jangan sampai lenyap Islam. Itu sebabnya setiap orang khutbah Jumat itu dipesankan oleh khatibnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan dalam hadis dikatakan hampir setiap ada forum pertemuan, Rasul tidak pernah lupa menyampaikan ayat ini. Surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Mengapa ini setiap khutbah Jumat menjadi rukun dalam khutbah itu? Kalau kada baca itu tidak sah khutbah kita, kalau tidak menyampaikan pesan takwa tadi. Mengapa ini menjadi rukun dalam sholat? Karena menjaga iman ini, menjaga Islam ini tidak mudah. Apalagi di zaman sekarang nih Bapak Ibu sekalian, tidak mudah kita bisa mempertahankan keislaman kita. Tidak mudah kita bisa mempertahankan iman kita di tengah globalisasi, di tengah deru pengaruh lingkungan, pengaruh global, pengaruh dunia yang sangat kuat. Banyak kadang-kadang orang yang rela menggadaikan imannya, menjual imannya karena dunia. Banyak orang rela meninggalkan Islam itu karena dunia. Makanya Allah ingatkan, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang Islam. Maka kita yang sudah Islam, pegang keislaman kita. Pegang keislaman kita. Yang belum Islam, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah Allah untuk dia masuk ke dalam Islam. Karena Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam aja. Makanya Allah mengingatkan kita masuk ke dalam Islam. Rasul mengingatkan masuk ke dalam Islam. Kenapa? Allah hanya mengenal Islam aja, yang lain Allah tidak kenal. Agama di sisi Allah adalah Islam. Semua nabi itu Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya Islam. Quran mengatakan mereka semua adalah Islam. Nah, kita pun kalau ingin menjadi orang yang selamat, masuk dalam Islam itu dengan sungguh-sungguh, masuk ke dalam Islam dengan kafah. Dan orang yang mampu menerima Islam ini, Allah katakan mereka itu orang-orang yang mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah. Ini nggak mudah, Pak. Siapa orang yang tergerak hatinya, dia lapang hati menerima Islam, maka sesungguhnya mereka di atas cahaya Allah. Di dalam surah 39, surah Az-Zumar, ayat yang ke-22. Nah, ini nanti bisa dilihat nih. Bisa dilihat surah 39 Az-Zumar ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailul liqasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih.
Maka barang siapa orang yang Allah lapangkan dadanya, lapangkan hatinya untuk menerima Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka sesungguhnya dia di atas cahaya Allah. Dia di atas cahaya petunjuk Allah. Jadi Allah memberikan cahaya kepada siapa? Kepada orang yang mau ke dalam Islam. Itu berarti dia dapat cahaya petunjuk Allah. Kita ini Bapak Ibu sekalian, secara zahir ya, kalau tidak cahaya apa yang terjadi? Kita misalnya tidak punya cahaya dalam kehidupan kita nih. Lagi ceramah tiba-tiba mati lampu. Gelap gulita. Kalau kita jalan bisa tertabrak tiang tuh. Bisa tertabrak orang. Ya, kalau kita naik motor bisa teranjak orang. Kami tadi ini sudah lumayan perjalanan tuh. Semakin barat maghrib Pak, semakin macet sekalinya. Lu bilang sama kawan, hati-hati, cepat tapi tetap hati-hati, tetap kontrol tuh. Nah, luar biasa. Bayangkan kalau tiba-tiba hilang cahaya, tidak punya cahaya, orang akan dalam keadaan gelap gulita. Makanya orang banyak nabrak-nabrak dalam kehidupan itu karena tidak punya cahaya. Kenapa ada orang melanggar aturan Allah tuh? Kenapa orang mau mencuri, orang mau berzina, orang mau koruptor, orang mau segala macam berbuat keburukan? Karena cahayanya tidak ada, lalu nabrak dalam kehidupan tuh. Kada berlampu, ya orang banyak kalau kada berlampu, ya Pak, ya Bu. Hidup tuh kada berlampu, nabrak terus akhirnya, karena tidak ada lampunya. Nah, orang yang mampu masuk dalam Islam itu dia dapat cahaya. Fahuwa ala nurim min rabbih, maka sesungguhnya dia itu di atas cahaya petunjuk Allah. Maka bersyukur. Lu dengar kabar kan hari ini nanti ada yang mau masuk Islam. Alhamdulillah, itu cahaya petunjuk Allah. Ada orangnya di sini? Masya Allah. Itu Pak, berarti Bapak dapat cahaya petunjuk Allah. Dan kalau sudah orang dapat cahaya petunjuk Allah, itu insya Allah hidupnya akan berkah, hidupnya akan baik. Nanti sama-sama kita lihat, saksikan perjalanan hidup Bapak, insya Allah semakin baik. Kita tidak pernah melihat ada orang yang masuk Islam hidupnya berubah jadi jelek, jadi buruk, tidak. Insya Allah hidupnya akan bertambah baik, tambah berkah. Kenapa? Fahuwa ala nurim min rabbih, karena dia sudah bersama dengan cahaya petunjuk Allah. Bapak Ibu, nanti habis Isya jangan pulang langsung, jangan bubar, tetap bertahan. Nanti kita sama-sama saksikan saudara kita, Bapak siapa namanya? Pak Bagus Immanuel. Nah, nanti perlu dipikirkan ganti namanya. Mungkin kalau Immanuel kan kurang cocok kata Islam. Nah, mungkin Bagus Imanuddin lebih bagus. Kalau daripada Immanuel, kalau bagus Imanuddin itu mungkin bagus sebetulnya. Lebih bagus Imanuddin. Artinya Imanuddin itu kan yang agama kan, orang yang di dalam imannya itu atas agamanya bagus imannya, bagus Imanuddin. Nah, tadi bagus Immanuel, sekarang bagus Imanuddin. Ya, sama-sama nanti kita. Jadi Bapak Ibu sekalian bersyukur. Jadi kalau kita ini ditetapkan Allah lahir dalam keadaan sebagai seorang muslim, Masya Allah, itu artinya kita atas cahaya petunjuk Allah. Kalau sudah Allah memberi cahayanya, jaga cahaya ini jangan sampai padam. Jaga cahaya jangan sampai padam, karena banyak orang yang memadamkan cahayanya. Padam cahaya Allah tadi. Lalu dia tidak punya lampu dalam kehidupan, nabrak sana sini tadi itu, melanggar segala ketentuan Allah. Kenapa? Dia beri Allah cahaya, cahayanya dia padamkan. Itu kan bodoh ngarannya kalau orang hendak memberi cahaya, dia minta kegelapan. Ya kan? Bagaimana caranya, Pak? Itu bukan karena itu namanya orang yang kurang akal, orang bodoh. Allah mau memberinya cahaya, dia minta kegelapan. Allah mau memberinya petunjuk, dia minta kesesatan. Ada orang seperti itu dalam Quran dikatakan, Allah ingin memberinya petunjuk, dia milih sesat. Nah, ibarat, mohon maaf, contoh yang agak vulgar sedikit. Allah mau memberinya makanan yang nyaman, dia milih makan kotoran. Nah, itu pendak bodoh namanya. Apa? Dikasih orang makan soto Banjar, kadang mau, milih makan kotoran. Tidak mau dia dikasih makan yang enak, dia milih makan kotoran. Begitulah keadaan orang-orang yang tidak mau menerima Islam sebagai agamanya. Persis seperti orang yang ditawarkan makanannya enak, dia milih makan kotoran. Naudzubillah. Maka bersyukur, nanti Pak Bagus yang akan insya Allah sebentar lagi masuk ke dalam Islam, bersyukur.
Karena Allah telah memberikan cahaya. Cahaya diberikan Allah itu, dan cahaya itu nanti akan menyibrah di rumah. Sudah berkeluarga? Mudah-mudahan nanti dapat keluarga, dapat istri yang soleha. Ya kan, kita doakan. Dapat istri yang soleha, dapat kita carikan Pak ini. Carikan. Berapa usia sekarang? 21. Wah, sedang dicarikan. Barangkali ibu-ibu ada anak gadisnya, ya kan, yang sudah selesai sekolah kuliah, tidak lagi ditunggu-tunggu, dinikahkan aja sudah, masih bagus nih, masih muda. Kada jadi manggil bapak, manggil bagus saja. Orang ini sudah berumur, rupanya masih muda sekalinya, 21 tahun, ya kan, masya Allah. Jadi kesempatan diberi Allah seperti itu disyukuri, bagus dan pertahankan. Ya. Terus Allah katakan, wa wailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang-orang yang membiarkan hatinya dalam keadaan keras min dzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi ada orang-orang yang hatinya dikeraskan oleh Allah. Hati kita ini Bapak Ibu sekalian, Allah katakan ini urutannya, hati itu ada penyakit. Fi qulubihim marad, dalam hati itu ada penyakit. Penyakit ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita kada obati, dia bisa menjadi keras. Summa qasat qulubukum, dia mengeras. Dari berpenyakit, kalau tidak diobati, dia akan menjadi keras. Kalau dari keras ini tidak juga dipecahkan, dia membatu Pak. Mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Lalu hati itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Di Mekah sana itu kan batunya keras-keras Pak. Nah, yang kita pernah umroh, pernah haji, kalau Mekah itu batunya keras-keras. Tapi hati Abu Jahal lebih keras dari batu itu lagi. Tuh. Abu Jahal, Abu Lahab hatinya lebih keras dari batu. Kenapa? Diajak kepada Islam, dia tidak mau. Nah, ini orang yang keras hati. Diajak kepada keselamatan, tidak mau. Diajak kepada hidayah, diajak kepada rahmat Allah, tidak mau. Diajak kepada maghfirah, Allah tidak mau. Dia pilih sesat. Dia pilih buruk. Ini orang-orang yang menjual petunjuk Allah, dijual hidayah Allah, dibelinya kesesatan. Na'udzubillah. Ada Quran mengatakan begitu. Mereka menjual petunjuk Allah, dibayar dengan kesesatan. Ini namanya kan orang-orang yang zalim. Hati ini bisa berkeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu ada. Dan kalau sudah dibiarkan terus, Allah katakan bisa hati itu terkunci mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini paling bahaya sekali Pak. Lalu kata Allah, hati itu kami kunci mati, khatam sudah. Menurut orang mengaji itu kan khatam sudah, tuntung sudah, ketamat sudah, kadang-kadang dia papai lagi sudah. Khatam sudah. Allah mengunci mati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hati orang-orang yang zalim tadi. Lalu dia tidak bisa lagi. Lalu tertutup matanya, tertutup telinganya, tidak bisa lagi menerima petunjuk Allah. Jadi kalau ada orang yang masih mau ke dalam Islam, itu berarti dia menerima petunjuk Allah. Berarti dia dapat cahaya kehidupan tadi. Dia mendapatkan cahaya petunjuk Allah. Nah, itu harus disyukuri. Jadi nanti ya, bagus setelah masuk Islam nanti pertahankan keislaman dan mulai belajar. Belajar. Mungkin berapa bulan lalu ya, mengislamkan orang Cina. Orang Cina masuk Islam juga. Nah, jadi udah bilang sama beliau itu, namanya Pak Gunawan namanya. Gunawan. Tadi namanya lu kasih nama Gunawan. Ambil dia nama, ada nama Cinanya aja, lu pakai nama Gunawan aja. Masuk Islam dia. Walaupun dia masuk Islam itu karena mau menikah. Masuk Islamnya karena mau menikah, masuk Islam dia. Kalau bagus karena mau menikah juga. Kan, ya enggak masalah kalau mau menikah, ya enggak ada masalah juga. Boleh-boleh aja masuk Islam. Tapi yang penting bagaimana mempertahankan keislaman. Maka kata Allah, celaka orang-orang yang hatinya keras mengingat Allah tuh. Fawailul qasiyati min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Siapa itu? Orang-orang yang ketika dia ajak ke dalam Islam, hatinya dia tutup. Itu yang maksudnya orang celaka tadi. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Celaka Abu Lahab. Kenapa? Ketika Rasul mengajaknya kepada Islam, hatinya tertutup. Dia menutup hatinya.
Padahal dia tahu keponakannya ini benar. Dia tahu Rasulullah keponakannya orang yang al-amin, yang jujur, yang terpercaya, orang yang baik. Dia tahu Rasul membawa ajaran yang benar. Tapi ini soal eksistensi diri dan soal ada orang yang takut kehilangan kedudukan, Pak. Takut kehilangan pamor. Karena dia adalah pemimpin bangsa Quraisy. Sedangkan Rasulullah mengajar orang itu untuk sama semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita semua sama. Yang mulia orang yang paling takwa. Dia takut nanti kalau tidak dihormati lagi. Lalu dia tetap mempertahankan kejahiliahannya itu. Padahal dia tahu bahwa Islam itu agama yang benar. Tapi begitulah namanya manusia. Hati belum dibukakan oleh Allah. Nah, ini orang-orang yang celaka itu begitu. Ketika diajak kepada keislaman, dia menolak. Diajak kepada kebaikan, diajak kepada kebenaran, hatinya menolak. Nah, sementara orang yang dapat petunjuk Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, hatinya lapang menerima Islam itu. Lapang hatinya. Nah, mudah-mudahan bagus sih. Hatinya lapang menerima Islam. Lapang menerima Islam. Dan itu tanda bersama dengan petunjuk Allah. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian supaya nanti bagaimana kita mampu mempertahankan keislaman ini? Dari mana mulainya? Dari mana mulainya kita supaya bisa tetap dapat mempertahankan keislaman kita ini? Kunci nomor satu, paling pertama sekali, pelajari Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Kenapa Al-Quran katakan? Sebab Quran itulah cahayanya. Islam tadi kan, orang yang masuk Islam dia adalah orang yang mendapatkan fahuwa ala nurim rabbi, orang di atas cahaya petunjuk Allah. Mana cahaya Allah itu? Mana cahaya Allah tuh? Al-Quran itu cahaya Allah, Pak. Kalau orang bingung-bingung mencarinya cahaya-cahaya, mencari cahaya-cahaya, Al-Quran mengatakan surah 45 ayat 52. Nah, ya. Bukan 45, surah 42. Coba mungkin bisa dicek. 42 surah Asy-Syura. Surah 42 ayat 52. Allah katakan bahwa Quran itu cahaya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikian kata Allah, kami jadikan Al-Quran ruh. Jadi Quran itu ruh. Wa kadzalika wa'ina ilaika ruham min amrina. Ruh dengan perintah kami. Tadinya engkau Muhammad tidak tahu apa itu Islam, tidak tahu apa itu iman. Tidak tahu Rasulullah. Iman itu apa? Islam itu apa? Apa itu kitab Al-Quran? Rasulullah tidak tahu. Walakin ja'alnahu nura. Tetapi kami jadikan Quran itu sebagai cahaya. Dengan cahaya Al-Quran itu, maka Rasul mengerti ini Islam, ini iman, ini petunjuk Allah. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang halal, ini yang haram, ini yang baik, ini yang buruk. Lalu Rasulullah tahu. Karena Quran itu sebagai cahaya. Quran itu cahaya. Islam itu cahaya. Nah, bagaimana supaya cahaya Islam dapat dipertahankan? Mulai dengan mempelajari Al-Quran. Nah, di sini nanti bagus datang terus ke Al-Azhar. Datang belajar Quran sini pelan-pelan. Banyak orang-orang yang begitu dia masuk Islam nih, Pak, kualitasnya kalah kita. Kita ini kan Islam dari lahir, kalau Islam dari lahir. Cuma karena merasa sudah Islam dari lahir, lalu kadang-kadang terhadap Islam itu sendiri ada sikap kita nih yang kurang mau serius mempelajarinya. Mohon maaf, ada sedikit bahasa kita tuh remeh. Yang penting aku sudah Islam sudah. Beda ya orang-orang yang mualaf nih, Pak. Begitu dia masuk Islam, dia pelajari sungguh-sungguh. Ada yang masuk Islam hafal Quran langsung. Ada yang masuk Islam jadi ustadz terkenal. Contohnya misalnya Felix Xiao. Nah, kan kita kenal kan? Kita kenal penyampaian sama Ustadz Felix Xiao. Nah, hebat itu, Pak. Begitu dia masuk Islam, serius belajar, jadi ustadz ya, dikenal di mana-mana. Kalau bicara soal Islam, kalah kita yang Islam bujuran. Kita yang sudah sejak lahir Islam, kalah tuh dengan Ustadz Felix Xiao yang baru masuk Islam. Yang baru Islam. Kenapa? Dia belajar. Dan dari mana dia mulai belajar? Dari mempelajari Al-Quran. Karena Quran itu cahaya. Walakin ja'alnahu nura. Kami jadikan Quran itu sebagai cahaya. Yang namanya cahaya menerangi, dia menuntun kita untuk sampai kepada tujuan yang benar. Maka insya Allah kita yang sudah Islam, untuk mempertahankan Islam dengan mempelajari Quran, Pak. Pelajari Al-Quran sebagai sumber kehidupan, sebagai peta kehidupan kita. Jangan jauh-jauh dari petunjuk Allah Al-Quran.
Sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Quran itu cahaya. Quran itu ruh. Quran itu ruh. Ruh itu kan dia fungsinya menghidupkan. Kita ini kan kalau ruhnya hilang, mati kita. Nah, supaya ruh kita ini aktif, Pak. Kita ini ruhnya ada, cuma barangkali dia belum aktif. Bagaimana mengaktifkan ruh yang ada pada diri kita ini? Dengan cara kita membaca Quran. Quran itu mengaktifkan ruh yang dalam jiwa kita ini. Kenapa demikian? Karena Quran juga ada ruhnya. Jadi ada sesuatu yang sama, lalu dia bisa connect, nyambung nih, Pak. Nyambung. Coba kalau kita baca Quran, walaupun tidak tahu artinya, Pak, bisa nangis kadang kita? Bisa nangis enggak? Kenapa bisa membuat kita nangis? Padahal kita tidak ngerti apa baca Quran nih. Tapi kalau imam baca, misalnya kita ke Mekah, umroh sana, nangis kita dengar imam baca Quran. Padahal kita tidak ngerti. Kenapa? Quran itu ada ruh yang dia bisa menghidupkan jiwa. Hidup jiwa orang. Jadi orang-orang yang keras hati, seperti Umar bin Khattab, itu orang keras hati tadinya. Begitu mendengarkan Al-Quran, ruhnya hidup, masuk Islam langsung. Begitu dibacakan Quran, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati 'ula. Sampai 14, aqimis sholata li dzikri. Jatuh langsung pedang Umar. Lepas pedang tangan Umar. Gemetar tubuh Umar, basuh cahaya petunjuk Allah, langsung mencari di mana Rasulullah, di mana Muhammad. Masuk Islam. Kapan dia masuk Islam, Pak? Setelah mendengarkan cahaya petunjuk Allah Al-Quran itu. Orang yang hatinya sekeras Umar bin Khattab mendengarkan Quran, Pak, bisa berubah jadi lembut. Masa kita kada kawak berubah jadi lembut hati kita? Orang yang sekeras Umar aja bisa lembut hati mendengarkan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Sudahkah hati kita lembut setelah mendengarkan ayat-ayat Allah ini? Seharusnya Quran yang kita dengar itu, Bapak Ibu sekalian, harus dapat melunakkan, melembutkan hati kita semua. Tegakkan solat untuk mengingatku kata Allah. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan solat untuk mengingat aku. Maka nanti bagus, jaga solatnya. Yang kedua, jaga Quran. Jaga solat, jaga Quran. Yang ketiga, berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, kita hidup ini mudah aja. Mudah hidup ini. Kalau kita paham hidup ini tidak sulit kada. Yang bikin sulit kita aja. Allah katakan hidup ini mudah. Cuman kita yang suka mempersulitnya. Padahal dia mudah. Cukup amalkan 3 hal aja kata Allah dalam Quran, maka hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Ini janji Allah. Diberikan kita keberuntungan, diberikan kita kemenangan, diberikan kita kesuksesan. Tidak pernah rugi hidup kita dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Amalkan 3 hal aja, Pak. Tidak perlu banyak-banyak amalan. Sekarang orang banyak beramal-amal ini, itu, ini baca, ini baca. Cukup 3 hal aja, Pak, amalkan. Istiqomah. Apa itu? Yang pertama, baca Quran. Setiap hari baca Quran. Yang kedua, jaga sholat wajib. Sholat wajib, dijaga sholat wajibnya. Yang ketiga, berbuat baik. Nolong orang lain, bantu orang lain, bayar zakat, infak, sedekah. Cukup 3 hal ini aja lakukan. Baca Quran, tegakkan sholat, menolong sesama. Selamat hidup kita, Pak, insya Allah. Selamat hidup kita. Walaupun barangkali ilmu kita pas-pasan, pengetahuan Islam kita pas-pasan, tapi 3 hal ini kita amalkan setiap hari. Kita selalu membaca Quran, kita selalu menegakkan sholat, dan berbuat baik kepada sesama. Kata Allah, dikatakan Quran, kita menjadi orang beruntung dunia akhirat. Mau tidak beruntung dunia akhirat? Bapak Ibu mau beruntung tidak dunia akhirat? Nanti keberuntungan itu dia dalam rumah kita tuh bahasanya itu menjibrah. Jadi kalau rumah dibaca Quran, rumah itu bercahaya. Bercahaya rumah. Cahaya itu akan menyinari suami, istri, anak, ibu, bapak. Dalam rumah itu semua dapat cahaya Allah. Itu rumah adem, dingin, tentram, damai itu rumah. Damai rumah kita, Pak. Ini Allah yang menjanjikan. Siapa yang mengamalkan ini dalam tinggal di rumahnya, tinggal dia lakukan. Dalam rumah itu dia membaca Quran, di rumah itu dia tegakkan sholat dan saling menolong. Suami nolong istri, istri nolong suami, orang tua nolong anak, anak nolong orang tua, saling tolong menolong. Kata Allah, itu rumah bercahaya. Sakinah mawaddah warahmah hadir dalam rumah itu. Tenang, tentram, damai, bahagia. Cukup 3 hal aja digawe. Surat 35 ayat 29. Surah Fatir ayat 29.
Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijarah lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, selalu baca Quran, menegakkan salat, wa anfaqu berinfak, nolong orang lain, bantu orang lain, sirra wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijarah lan tabur. Mereka inilah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Karena pernah rugi, Pak, Ibu, janji Allah pasti benar. Yang membaca Quran saban hari, yang menegakkan sholat saban hari, yang berbuat baik saban hari, kata Allah tidak pernah rugi hidupnya. Ini janji Allah. Kada pernah rugi, Pak. Ini bagus, cukup 3 hal ini untuk yang baru-baru bagus, cukup 3 hal aja bagus. Jangan pertahankan. Baca Quran, belajar Quran, baca Quran pelan-pelan, mulai belajar membaca Quran. Mulai belajar baca Quran. Sering-sering berinteraksi dengan Quran. Nanti kemudian kita akan diangkat oleh Allah. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian. Ingat Bapak Ibu, derajat kita ini diangkat Allah dengan Al-Quran. Sebaliknya derajat kita juga dijatuhkan Allah dengan Al-Quran. Diangkat dengan Al-Quran, dijatuhkan dengan Quran. Berapa menit lagi Isya? Berapa menit lagi? Ya? Berapa? Hah? Terlewat kah sudah ini? Oh, kira terlewat. Ya. Nah. Kayak apa nih? Ini dulu hendak menjelaskan ini hadis nih tentang bahwa Allah akan mengangkat derajat orang dengan Al-Quran. Mau kada kalau lanjut ya Pak? Nggak apa-apa ya. Rasul itu sering mengakhirkan sholat Isya. Nah gitu kan. Sering diakhirkan, tapi tidak menyengaja taklim seperti ini. Karena taklim penjelasan belum tuntung, lalu Rasul itu agak sedikit menunda sholat Isyanya. Itu ada hadisnya, sahih hadisnya. Rasul sering menunda sholat Isya, tapi karena belajar. Ada sebuah hadis ya dari Umar bin Khattab. Ini yang menyampaikan bin Khattab, hadis Bukhari, hadis sahih. Kalau tidak salah nomor hadisnya 817. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat sesuatu kaum, mengangkat derajat satu bangsa, mengangkat derajat satu keluarga, mengangkat derajat seseorang bihadzal kitab, dengan ini kitab Al-Quran. Diangkat Allah derajatnya. Wa yadha'u bihi akharin, sementara Allah jatuhkan derajat seseorang juga dengan Al-Quran. Ada cerita satu saat, satu hari Umar bin Khattab itu mendatangi kota Uspan. Namanya kota Uspan. Di antara Mekah Madinah ada kota namanya kota Uspan. Di kota Uspan itu dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Nafi' bin Abdul Harith. Namanya Nafi' bin Abdul Harith, pemimpin di kota Uspan. Lalu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Nafi', dia memberikan amanah. Wahai Nafi', engkau kuberi amanah menjadi pemimpin di kota Mekah. Karena yang memerintah ini adalah khalifah, Nafi' menerimanya. Baik khalifah, saya siap untuk menjadi pemimpin di kota Mekah. Lalu Umar bin Khattab bertanya, nanti siapa yang akan menggantikan engkau di kota Uspan ini? Siapa yang menggantikan kedudukanmu sebagai pemimpin di kota Uspan? Ada seorang laki-laki yang bernama Ibnu Abza. Namanya Ibnu Abza. Lalu Khalifah Umar bertanya, siapa Ibnu Abza? Ternyata Umar belum kenal dengan yang namanya Ibnu Abza ini. Siapa Ibnu Abza? Lalu Nafi' menjawab, Ibnu Abza adalah seorang laki-laki dari mantan budak-budak kami. Jadi Ibnu Abza ini Pak, mantan seorang budak. Lalu Umar bin Khattab terkaget-kaget. Mengapa kalian mau dipimpin oleh seorang mantan budak? Kenapa? Apa yang menyebabkan kalian, yang menyebabkan engkau wahai Nafi' mengangkat seorang mantan budak jadi pemimpin? Bahasa kita tuh kadang-kadang kayak lagi yang lain. Nah kayak itulah kan. Karena kenapa harus mantan seorang budak menjadi pemimpin? Apakah tidak ada lagi yang lain? Kenapa harus Ibnu Abza, mantan seorang budak, jadi pemimpin? Lalu Nafi' mengatakan, karena Ibnu Abza sekarang sudah menjadi ahlul Quran. Dia sudah hafal Quran, dia sudah paham Al-Quran, dia sudah mengamalkan Al-Quran, dia menjadi orang yang bijaksana dengan Quran. Karena Al-Quran itu kami angkat dia sebagai pemimpin di kota Uspan, walaupun dia mantan seorang budak. Lalu kata Umar bin Khattab, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Lalu dibacakan hadis tadi,
Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat seseorang dengan Quran, dijatuhkan dengan Quran. Cerita yang lain, yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ya. Abu Lahab. Ini kan tadi kan pemimpin di kota Mekah, Abu Lahab. Bapak tahu Pak, orang yang paling hebat, yang paling kaya, yang terkenal yang ternama Abu Lahab ini. Konon ceritanya kuburannya di Mekah itu Pak, sekarang di Mekah itu jadi tempat pembuangan kotoran. Jadi kalau orang dari Masjidil Haram itu buang kotoran, jatuh terakhirnya itu di kuburannya Abu Lahab. Jadi si piteng. Bayangkan Pak, orang pemimpin besar, hebat, kaya raya, terkenal, ternama di tengah bangsa Quraisy, lihat Pak di dunia aja sudah dihinakan oleh Allah, apalagi nanti di akhirat. Allah sanggup menjatuhkan derajat orang yang paling tinggi kepada paling rendah karena dia mengabaikan Quran. Sebaliknya Allah mampu mengangkat orang derajat yang paling rendah ke tempat yang paling tinggi karena Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita mau derajatnya diangkat oleh Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca Quran setiap hari dalam rumah kita, ibu-ibu. Baca Quran di rumah ibu-ibu. Suami pian kerja, ibu di rumah baca Quran, Masya Allah, tuh suami rezekinya dimudahkan oleh Allah. Ibu-ibu dia di rumah mengantar suaminya kerja, cari nafkah, dia di atas sajadah, sholat duha, baca Quran, Masya Allah mengalir rezeki ke bapak, berkah hidup, bahagia hidup, damai hidup tuh kalau kayak begitu tuh. Di rumah istri berdoa, baca Quran segala, suami berusaha, damai, rezeki mengalir, diberikan Allah rezeki kita tuh. Datang rezeki Pak. Wa may taklaja'lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai bertakwa kepada Allah, datang solusi atas semua masalah yang dia hadapi. Makhraja, jalan keluarnya banyak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datang rezeki yang tak disangka-sangka, dari mana-mana aja datangnya. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Jadi cara istri untuk membantu suaminya berusaha, di rumah sholat, di rumah baca Quran. Nah, itu tugas utama perempuan. Maka rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Siapa orang yang mau hidupnya bahagia, ayo dekat-dekat dengan petunjuk Allah Al-Quran. Allah akan angkat derajat orang yang bersama Al-Quran. Nah, ini mulailah mempertahankan keislaman dengan kita memperbaiki kualitas Al-Quran kita. Bapak Ibu, jangan kita sungkan, jangan malu. Ulun selalu kalau memberikan tausiah, selalu mengingatkan, ayo Bapak Ibu sekalian, kalau punya kesempatan untuk waktu ada untuk belajar Quran, belajar. Ulun di Banjarmasin itu, di Masjid Asadul Majdi ngajar Pak, setiap minggu 2 kali. 2 kali dalam seminggu. Subuh Rabu sama subuh Sabtu. Ini subuh Sabtu ulun ngajar nih. Yang diajarkan siapa Pak? Orang-orang yang seusia Bapak. Nah, ya? Belajar tahsin Quran, memperbaiki bacaan Pak ya. Ada yang minta orang-orang pensiunan A dari kantor A pensiun ini, yang tadinya kada bisa mengaji banyak Pak ya, baru kita tahu, Masya Allah rupanya banyak kada bisa mengaji rupanya Islam nih. Wah, kada bisa mengaji. Tapi alhamdulillah tergerak hati Pak, tadi cahaya tadi sudah pensiun belajar Quran Pak. Dari terbata-bata, dari tidak bisa membaca, alhamdulillah sekarang lancar membaca. Mungkin sudah 5, 6 tahun, 7 tahun ada sudah. Dari tidak bisa mengaji. Aku bilang nanti Pak dalam kubur, Quran itu jadi cahaya dalam kubur kita. Sampai dalam halaqah kita tuh sudah 2 orang meninggal. 2 orang meninggal sudah. Salah satunya Ustaz Zulkifli Musabba. Alhamdulillah warahmu afiyafan. Itu salah satunya Ustaz Zulkifli Musabba. Tapi kan Ustaz Zulkifli. Nah beliau itu waktu hidup dia laku ulun ngajar Quran, salah satu muridnya Ustaz Zulkifli tadi. Ustaz Zulkifli Musabba itu salah satu muridnya, salah satu murid ulun tuh. Nah, jadi beliau belajar rajin, memperbaiki bacaan. Orang sudah jadi ustaz ceramah kemana-mana, khotib kemana-mana aja Pak, masih mau belajar. Itu luar biasa Ustaz Zulkifli Musabba, itu luar biasa. Padahal beliau tuh ustaz terkenal di mana-mana. Masih mau belajar Quran Pak. Kita ustaz bukan. Mengaji masih belepotan, malas belajar. Waduh, kayak apa ini? Ayo Pak, gerakkan untuk kita belajar Quran. Kalau mau kita diangkat derajatnya oleh Allah, belajar Quran. Belajar Quran. Itu ulun sering ngasih contoh tuh, bayangkan tuh seorang ustaz aja belajar. Ustaz sudah sering khotib mana-mana, masih belajar baca Quran. Ulun masih banyak Ustaz Firdaus bacaan huruf itu masih salah-salah, ulun perbaiki. Alhamdulillah mau dia diperbaiki, mau dikoreksi. Kadang-kadang membaca shad tersebut sin, sabirun artinya so, bisa salah-salah Pak ya. Bisa salah-salah, itu harus diperbaiki. Nah, mulailah kita ingin memperbaiki kualitas kita itu dengan memperbaiki Quran.
Jadi kalau orang memperhatikan Quran, dirinya akan diperhatikan oleh Allah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, tanda seseorang dicintai oleh Rasulullah, dia cinta kepada Al-Quran. Ini yang berkata sahabat Rasulullah nih. Ini berkata sahabat, orang yang dicintai Allah dan orang yang dicintai Rasul adalah orang dicinta dengan Al-Quran. Oleh karena itu mulailah kita memperbaiki keislaman kita ini, memperbaiki keimanan kita dengan semakin dekat dengan Al-Quran, semakin semangat untuk belajar Al-Quran. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan cahaya petunjuk Allah, kita dapat mempertahankan keislaman kita, bisa mempertahankan keimanan kita, dan kita tingkatkan kualitasnya. Tingkatkan kualitasnya. Insya Allah dengan belajar Al-Quran, kualitas diri kita akan diangkat oleh Allah. Nanti bahkan di akhirat itu Bapak Ibu sekalian, di surga, kedudukan seseorang, derajat seseorang itu bergantung bacaan Qurannya. Iqra yarfa, Iqra yarfa. Baca naik kedudukanmu, kata Rasulullah, sampai di mana akhir bacaanmu. Kedudukanmu adalah di mana akhir bacaanmu. Kayak apa Pak? Kalau kita cuma hafal kul aja. Nah, hafal kul aja, hafal 4 kul, tuh 2, 3, 4. Kada kau naik lagi sudah. Kenapa? Habis sudah hafalannya. Hafal kul 4 ya. Kul ya kafirun, kalau berpala, kalau berinnas apa ya? Kul wallahu ahad. Hafal kul 4 aja. Naik, baca lagi, naik. Kada kau naik lagi sudah. Habis. Nah, oleh karena itu Pak, tingkatkan kualitas Quran kita supaya derajat kita diangkat oleh Allah. Ini janji Rasulullah. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Quran. Oleh karena itu, muliakan Quran supaya kita dimuliakan oleh Allah. Cintai Quran, kita akan dicintai oleh Allah dan cinta oleh Rasulullah. Dan dengan Al-Quran itu, insya Allah kita mampu mempertahankan iman dan Islam kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kalian pertama. Bisakah proses pengislaman itu sebelum sholat? Maksud saya, walaupun syarat yang lain belum dilaksanakan, bisa langsung sholat. saja ikut sholat. Boleh. Asal panitia setuju boleh.